dengan kalimat-kalimat lagi buat kecewa. Belum di alam kubur sudah dilupakan oleh Allah. Besok kita meninggal, belum tentu ada acara taksiah seperti ini. Kenapa tidak ada lagi acara taksiah? Karena sudah dapat paham dia lewat YouTube yang sudah mengatakan bahwa taksiah itu sudah haram. Tidak lagi dia taksiah orang tua. Tidak lagi dia mengajikan orang tuanya. Kenapa? Sudah dia lihat YouTube bahwa haram lagi mengajikan orang meninggal. Maka kasihan, hampa, sedih dia di alam kubur. Kenapa? Ditinggalkan anak yang sudah mengambil paham-paham. Tapi bahagia jika hari ini ada orang tua mau meninggal, Masya Allah, anaknya dihabiskan hartanya, dia jadikan polisi, dia jadikan tentara, dia jadikan anggota DPR, ditelepon dia, hei masa karat nih bapak, Masya Allah, dia datang dengan seragam polisinya, dia datang dengan seragam tentaranya, dia datang dengan seragam anggota DPR-nya, belum dia buka pakaiannya, tapi sudah berani berada di samping kanannya orang tuanya, ambil Al-Quran, Yasin Ar-Rahman. Siapa dia? Anaknya yang sudah dihabiskan harta dijadikan polisi tentara. Tidak dilarang anak jadi tentara, tidak dilarang anak jadi polisi, tidak dilarang anak jadi bupati, tidak dilarang anak jadi anggota DPR. Tapi bangga domet kalau ada anak yang sudah bisa menghafal Al-Fatihah, baca Al-Quran, bangga. Kenapa? Karena ada di doakan di dunia dan akhirat. Malam ini seandainya ada orang tua malam ini, sementara disiksa di alam kuburnya, dia tinggalkan anak yang saleh dan salehah, disiksa di alam kuburnya. Allah datang sampaikan, ya malaikat, hentikan itu siksaan untuk orang tuanya, hentikan itu siksaan untuk ibunya, hentikan itu siksaan untuk bapaknya. Apa kata malaikat? Kenapa ya Allah? Bukankah ini hambamu yang banyak dosanya, banyak maksiatnya ketika meninggal? Apa kata Allah? Betul, dia meninggal dengan banyak dosa dan maksiatnya, tapi saat ini ada anaknya yang menjadi penghafal Al-Quran. Hentikan itu siksaannya karena ada anaknya jadi penghafal Al-Quran. Belum, kita baru anaknya kita tinggalkan, belum kiamat dunia. Sudah kiamat dunia, anak masih tetap menjadi penolong buat siapa? Buat orang tua. Mati nanti tinggal tiga yang jadi penolong. Siapa dia? Nabi Muhammad. Kemudian anak yang ketiga adalah Al-Quran. Inilah nanti yang akan jadi penolong. Boleh jadi semua ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah, tapi yang tiga ini insya Allah kalau kita jaga, kita pelihara, akan jadi penolong. Tanya bagaimana? Contohnya, ada kita mau kerja, mana kira-kira mama, wah tahu juga deh, kau ganggu terus kan? Ini tenang itu boleh, tenang, tapi hati-hati. Jangan sampai besok kita mau meninggal 5 anak, tapi 1 pun anak tidak ada yang datang yang menuntun kita dengan kalimat la ilaha illallah. Di mana anaknya kita? Semua tidak ada yang merantau ke luar sana. Yang satunya sibuk dengan Facebooknya, yang satunya sibuk dengan gamenya, Free Fire, yang satunya sibuk dengan chip-chipnya, yang satunya sibuk dengan Facebooknya, yang satunya sibuk dengan TikToknya. Anak-anak sekarang juga kayak orang gila-gila, HP-nya dulu. Biar masuk di kamar mandi, tidak mau HP. Biar masuk di kamar mandi. Bagaimana anak-anak kita sekarang? Apa yang terjadi? Anaknya tak, bapaknya tersinga-singa, bapaknya tersinga-singa. Satu pun tidak ada yang mengatakan, ma, ucap kaki ini, ma, la ilaha illallah. Kenapa? Kapan dah tinggalkan HP-nya, tapi takut dikalah dari game. Maka biarkan saja bapaknya. Tidak ada yang datang ambil Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tidak lagi diperdengarkan telinganya dengan ayat-ayat Allah. Tidak lagi diperdengarkan telinganya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa? Anakmu kau didik, bukan kau didik dengan agama, bukan kau didik dengan pendidikan yang baik, tetapi justru kau hancurkan anakmu adalah didikannya orang tua sendiri. Jangan kau sesali dirimu ketika besok kita mau meninggal, tidak ada anak yang doakan kita, tidak ada anak yang menuntut kita. Kenapa? Kita yang salah didik terhadap anak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita dulu begitu dihargainya orang tua. Kenapa? Karena etika masih kita kedepankan dibanding yang lain. Sekarang anak-anak tidak susah jadi orang pintar, anak-anak kita. Biar tidak pergi sekolah, yang penting ada data, ada HP Android-nya. Cukup suruh buka saja di YouTube-nya. Ya, cara bikin kursi. Anak tak pasti bisa bikin kursi. Diajari lewat apa? Lewat YouTube. Anak-anak sekarang tidak susah jadi pintar. Yang penting ada HP, yang penting ada data, insya Allah anak bisa jadi pintar. Tapi
yang susah dicari sekarang adalah anak-anak yang punya etika dan akhlak. Itu yang sangat susah dicari. Betul, Bu? Betul. Sekarang banyak orang tua stres di rumah. Kenapa stres? Baru jam 6 pagi sudah stres. Kenapa? Dia bangunkan anaknya berkelahi. Dia bangunkan aja nangis. Dia sebentar cuma baru jam 6. Setengah 7 dibangunkan lagi. Bangun kok. Mama bisa tahu di mama jam 7 tidur masuk. Sampai naik tensinya bapaknya, tensinya mamanya. Gara-gara siapa? Gara-gara anaknya dibangunkan untuk kebaikan itu semua. Sekarang anak-anak jam 7 apa nak bilang? Di bapak, nak WA ke temanku ini katanya libur kini hari. Nah bohong-bohong si bapak. Bagaimana tidak tambah stres? Apalagi anak-anak dari rumah. Biasa minta, ma belikan ke motor bapak. Karena saya mami selalu terlambat kalau pergi ke sekolah. Masya Allah, naik palengnya, dibelikan motor. Bukan lagi terlambat, tapi lewati lagi sekolah. Anak dari rumah 1, tapi 10 susah. Jangan bilang. Apa sekarang anak-anak? Kalau mau pegang HP harus seperti gila-gila. Tembak kok. Setan kau itu. Saya pernah pergi di Masjid Sumbaya. Ada anak-anak 3 orang di situ. Dan saya bilang, setan. Kau siapa bilang setan? Siapa bilang setan? Bukan kita, Pak. Siapa bilang setan? Pak. Masya Allah, hebatnya anak sekarang, Pak. Lewat HP-nya dari setan. Apa yang terjadi? Dimarahi sama bapaknya. Bapaknya saya bilang, setan kamu, Pak. Kenapa? Terbawa dari HP. Sekarang orang tua kita banyak yang kasih sayang anaknya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia berikan HP anaknya baru umur 3 tahun, baru umur 4 tahun, baru 5 tahun. Dan berikan HP. Ternyata setelah diberikan HP tidak cukup untuk HP saja. Untuk menenangkan supaya jadi pekerjaannya mamanya. Apa lagi yang terjadi? Dia berikan data anak. Ternyata datanya habis. Nah bilang sudah daripada saya berikan terus data anak. Ada itu nanti itu ada di telepon saya tarikkan. Dia tarikkan ini. Pulang dari sekolahnya, bangga orang tuanya. Apa dia bilang orang tuanya? Alhamdulillah, anakku itu jarang keluar di rumah, di kamar terus. Jangan dulu kau bangga karena anakmu di kamar. Jangan sampai anakmu di kamar lebih parah perbuatannya anak yang di luar jalan daripada yang di kamar. Kenapa? Ada wujud, ada data. Apa yang tidak bisa dilihat? Hal yang diharamkan bisa dilihat lewat apa? Lewat ini. Kalau hari ini anak kita mampu memandang hal-hal yang diharamkan, maka jangan tunggu anakmu mau menjadi